Podcast Misteri Informasi Edukasi akan kami tuang di sini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priyaki Justin selaku MC hari ini dan juga ada partner saya. Perkenalkan saya Venesia selaku MC hari ini juga. Dan hari ini kita ada kedatangan tamu yang Luar biasa nih. sebelumnya kan kita udah banyak nih panggil-panggil narasumber, tapi tiap kali episode tuh cuma satu orang. Kali ini kita datangan 2. dan saya yakin banyak orang yang nonton juga udah tahu siapa karena termasuk orangnya welcoming banget ya. Iya. Terus juga sering ajak deep talk dan banyak hal yang bisa dibagi juga. Kalau begitu, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Pak Wasis dan Pak Vinen. Mas. Senyum dong. Senyum dong. Perkenalkan dulu dong, Pak. Kan udah tadi dikenalkan. Ada nggak Mana yang Pak lebih Pinen, mana ini? yang Pak Wasis? Masa nggak tahu? Nah, jangan lupa komen ya, mana yang Pak Wasis, mana yang Pak Pinen. Kayak mana bilang yang kiri kanan gitu? Ya, yang berkacamata atau yang tidak. Kan bisa gitu. Gak ada mau kenalan lagi nih, Pak. Perkenalkan, ini Pak Vinentius Darmawan. Ini Pak Wasis Sulistiawan. Kompak kan? Kompak Ya, banget sih. kompak. Kompak. Saling mengenal. Saling mengenal, artinya udah mengenal lama lah ya, Pak. Ya begitulah kami, saling mengenalkan. Ya, cukup lah. Bapak mengenal lingkungan ini juga dikenalkan sama Pak Pinen. Jadi Pak Vinen duluan baru Bapak. Ya, Kami ya, Pak, dari kalangan-kalangan siswa ini lumayan tertarik loh sama ketua Bapak ini. Karena termasuk dari list guru yang welcoming. Iya. Jadi kayak kami mau ngomong, kami nggak ngerasa pressure, ya. kami bisa aja deep talk, tapi ya secara tidak langsung tuh deep talk kita nggak akan kesebar. Itu benar gak sih, Pak, sering diajak deep talk ini? Aduh. Aduh. Duluan. Kalau misalkan seperti itu memang dari dulu sih. Ya, karena kan mayoritas dari kalian anak-anak sini itu ya banyak problematika yang mungkin kalau teman-teman sendiri takut tersebar. Jadi ya mau nggak mau nggak ada pilihan lain sebenarnya, itu aja sih. Saya yakin karena mau ngomong sama siapa orang tua sungkan. Saya yakin pasti beda generasi, beda nggak. Tapi kalau sama gurunya nggak tahu kenapa kalian bisa nyaman begitu. Tiba-tiba langsung ngomong aja tanpa ada batas. Nah itu juga kadang juga banyak dari kalian. Karena list welcoming, jadi kami ngerasa setara. Bukan berarti nggak menghargai, menghormati, tapi kami anggap kayak bisa diajak bercanda. Ya, boleh. Terus kalau Pak Wasis? Kurang lebih sama seperti Pak Pinen. Kembali lagi ke anaknya sebenarnya sih. Kita sih gimana ya? Yang namanya kita juga pernah muda dan masih muda ya, Pak ya. Iya. Oh, gitu ya. Bener. Masih muda ini. Iya, masih muda. Muda. Kita pernah muda dan sampai sekarang kita masih muda. Jadi problema anak muda itu kurang lebih kita merasakan juga. Sampai akhirnya mereka itu mungkin mencari titik teraman dan ternyamannya Pak Pinen. Iya. Jadi kembali lagi ke passionnya anak-anak sih. Kalau kita tadi sebagai guru yang muda itu mengimbangi sebenarnya. Gitu. Ya Pak Pinen. Kita harus mengimbangi sih. Kasihan anak-anak juga. Iya. Ya kan. Masa ditekan sama guru terus nggak ada happy-happynya. Nah, kita sebagai guru ya kadang juga nekan sih sebenarnya. Iya, tapi nggak kerasa pressure-nya. Ya mungkin sebagian ya, Bapak tidak bilang semua, sebagian itu menganggap bahwa ya itu tadi, kalau kita tidak kenal dengan satu sama lain pasti beranggapan bahwa kita itu serem kali Bapak ini. Ya, ada juga yang beranggapan seperti itu. Betul kan? Kayak Pak Vinen kan? Ya kan serem Pak. Iya. Serem. Harus serem. Ya itu. Sebaliknya juga Bapak belum kenal pun waktu awal-awal kalian masuk beranggapan Bapak itu kayak singa. Enggak, Iya kan? Bapak sok kenal. Oh, sekarang aja bilang gitu. Iya. Sebelum-sebelumnya Bapak ini sangar kali gitu kan. Ya kembali lagi setelah kenal Bapak yang dijitakin. Kan Lu. Kalian jitakin. Enggak, kami cuma pukul aja. Enggak jita kok, pukul aja. Alamak. Ya itulah, kalau kita misalkan sudah merasa ada nyaman, terus juga apa lagi ya, merasa aman, dalam artian gini loh,
mungkin kita juga sama-sama lihat, kadang kita atau kalian lah sama Pak Vinen sama Bapak itu juga merasa, oh ini guru kok asik banget, kok nggak marah gitu kan. Sebenarnya bukannya kita nggak marah, karena apa, kita tahu pernah muda kok, mencari sosok seperti itu tuh susah. Kita mengalami yang namanya ya dulu, bukan dulu sih, sekarang kalian beruntung dibandingkan kita dulu. Jadi maksudnya kita juga merasakan bahwa ada hal yang perlu diperbaiki, misalkan dalam ranah pendidikan, biar gimana kita sih bisa dekat dengan anak juga, karena itu salah satu cara untuk manajemen kelas, dan itu sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam proses pembelajaran. Jadi ketika kita bisa dekat nyambung sama anak pun bisa gampang masuk, kita beri pelajaran. Nyambungnya sampai ke sana. Jadi jangan diartikan bahwa wah guru ini terlalu dekat sama anak. Sebenarnya kita mau mencari sisi lain di mana kita harus bisa paham anak ini agar mereka paham ketika kita ngajarin. Kalian rasa nggak sih kayak gitu? Merasa. Kalau misalkan guru kalian dekat sama guru, pelajarannya gimana? Chemistry-nya makin bagus dalam bentuk kayak kalau misalkan gurunya ngajar nih, saya lebih gampang ngerti. Mungkin karena gurunya ngerti apa yang saya mau. Mungkin kan ada anak yang sudah jelasin panjang-panjang, ada anak yang makin jelas panjang-panjang dia makin nggak ngerti nih, harus to the point. Tapi kalau guru makin deket sama muridnya bisa ngerti, oh anak ini perlu to the point, langsung to the point aja, nggak usah penjelasan panjang-panjang, panjang lebar biasa nggak. Ya, suasana belajarnya juga semakin menyenangkan gitu. Nyaman, karena kami nggak ngerasa tertekan. Kalau sama orang nggak kenal, Bapak mau diajarin sama orang nggak kenal? Terasa kayak ada jarak kan, Pak? Mau nggak mau? Nggak mau. Ya. Ya karena itu tadi bener sih, bercanda. Iya. Jadi gini, kategori dekat itu kan juga Bapak ngerti juga, kalian di dalam kelas juga masih ada respectnya kepada Bapak Ibu guru kan, meskipun kalian dekat gitu kan. Ya kita pun juga merasa gitu loh. Merasa kita juga dihargai, merasa kita juga dihormati, merasa kalian ada respect sama Bapak Ibu guru. Oke, kita dekat. Oke, kita tahu sama tahu gitu kan. Kelas nyaman, kelas tenang. Tapi satu hal yang poin penting yang Bapak selama di sini ya, itu melihat kedekatan itu ada batasnya. Jadi Bapak juga merasa dihargai, Bapak juga merasa dihormatin. Respect dari anak-anak juga bagus, meskipun kita dekat tapi kita masih tanda kutip, oh ini pendidikan, ini Bapak Ibu guruku gitu. Dan Bapak Ibu guru juga, oh ya ini murid-muridku gitu. Jadi ada timbal baliknya lah. Kedekatan itu semata-mata bagi kami sebagai Bapak Ibu guru, justru benar yang dikatakan Pak Vinen tadi, itu bisa dimasukkan dalam kategori pendidikan, di mana kita bisa mengetahui anak itu bisa kita jelaskan dengan gaya yang mungkin Bapak Ibu guru belum tahu. Dengan adanya pendekatan ini kita jadi paham kayak gitu sih. Kalau Bapak menambahi dari Pak Vinen kayak gitu, jadi lebih enak aja kalau kita nggak canggung lagi jadinya gitu loh. Misalkan yuk tanya nih Yuki kan, kebetulan ada pelajaran Bapak nih, bagaimana semangatnya ketika Bapak jelasin. Tidak hanya Yuki aja, beberapa teman yang lain juga begitu. Karena apa? Merasa wah ini asik nih ya, tenang nih. Nah, berbanding kebalik ketika kita tidak merasa dekat, tidak merasa kenal, adanya kita tuh pikiran negatif. Wah, awas nih pelajaran saya cuma kerjaannya tidur aja. Ya kan, jadi kita berprasangka padahal kita tidak tahu anak itu sedang mengalami apa. Nah kayak gitulah. Di sejauh ini enak-enak aja lah Pak diajak TikTok. Gimana? Iya, dibumbui dengan lauk pauk. Ya, Dibumbui dengan lauk pauk. pasti enak lah. Enak. Ya jangan garam aja, harus ada lauk pauknya.
Terus kalau dari zaman kita ada peribahasa, katanya orang yang lebih di atas kita kayak lettingan atas itu makan garam lebih banyak dibandingkan kita makan nasi. Itu menandakan experience Bapak atau pengalaman Bapak itu lebih banyak. Terus seperti kata Pak Finan sebelumnya, kita memang kalau menurut saya sendiri lettingan kami tuh lumayan bersyukur sih Pak. Karena zaman udah makin maju, skop pendidikan semua udah aman, apa semua udah oke. Bapak ada proses yang titik terendah Bapak nggak selama hidup? Kan Bapak berdua anak rantau nih, kan nggak gampang juga sampai ke Batam, dari Jowo ke Batam. Yo, jadi kira-kira ada titik terendah nggak Pak? Yang bener-bener sampai Bapak ngerasain kayak, aduh kayaknya saya nggak usah deh kejar yang ini, atau mungkin saya nyerah aja boleh nggak sih? Kayak putus asa gitu. Sebenarnya sampai sekarang jujur aja di alam diri saya nggak ada seperti itu, nggak ada. Sangat optimis. Gini loh, kita itu sudah melangkahkan kaki dari tanah lahir ke tanah rantau. Kalau kita misalkan mengalami frustasi atau titik terendah kita, apa adalah yang disebut Yuki tadi, ya mungkin sampai sekarang kita nggak bisa ngobrol bareng nih. Bener nggak? Bener. Ya, kalau sudah melangkah, ya yuk lanjutkan langkahnya. Bener nggak? Ya bener sih. Kalau udah nyerah ya nggak di sini. Nah, itu. Jadi makanya kata-kata menyerah itu bagi mungkin ya, kalau bagi Bapak bukan pilihan yang tepat. Artinya Bapak juga berjuang Pak sampai terdampar di Batam ngajar di sini. Loh. Ini ada kisah ini, mungkin ada kisah. Nanti kita buka sedikit ya Pak Vinen ya. Boleh lah, buka dikit. Iya, lah, buka biar lah. seru. Sebenarnya Bapak ke Batam ini tanpa ada rencana dan nggak nyangka ketemu dengan Pak Vinen. Jadi kenapa? Jadi Pak Vinen itu sebenarnya adalah kawan satu letting waktu kita kuliah dulu. Oh jadi sama-sama dari Jowo satu kuliah. Satu Satu kampus, kampus. beda fakultas. Oh, satu kampus. Ini FISIP. Hah? Bapak FISIP, Fakultas FISIP. Kalau Pak Finan FKIP. Iya, pendidikan sama politik ya, ilmu politik, Kalau Bapak kan ilmu komunikasi. komunikasi. Kalau di Fakultas FISIP itu kan ilmu sosial dan politik itu Ilmu FISIP. sosial dan sangat politik. bersosialisasi apa ya? Ya, kalau Pak Finan Jadi paham kan Ya. kenapa bisa bersosialisasi. itu Pak Finan di FKIP pendidikan. Nah, kami itu juga sama-sama aktif tuh di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Oh, UKM lah, unit Ya, kegiatan unit mahasiswa kegiatan lah kalau mahasiswa. misalkan sekarang tuh Nah, bilang. kalau dulu di FISIP itu DEM ya. Kalau DEM beda lagi. DEM itu di Dewan. tiap fakultas. Iya. Jadi tiap fakultas itu ada kumpulan Ada sendiri. kumpulannya. Kalian bakal kalau misalkan di kampus nanti bakal tahu lah, di fakultas ada kumpulan sendiri. Kalau misalkan di univnya juga ada kumpulan sendiri. sendiri. Namanya kalau yang fakultas DEM, kalau yang univ itu BEM. Nah, terus ada lagi yang di lingkungan kampus itu unit kegiatan mahasiswa. Itu mau agama, mau apa? Yang apa? Naik gunung itu. Mossad, namanya Mossad. Bisa. Kalau di Hiking, kalau ya, kalau di hiking. sekolah ini ya kayak eskul lah. Ya, artinya banyak organisasi gitu kan ya Iya, Pak? Artinya Banyak. sebelum nyampe di sini udah pernah ketemu gitu. sering. Cuman kita nggak nyangka kalau bakal kita Ketemu Bakal lagi di ke tempat sini. ini. Gitu. Orang UKM-nya Pak Vinen itu kan di samping fakultas Bapak, Depan-depanan. depan-depan. Depanan. Kadang kalau ada doa atau apa kan karena keagamaan kan dulu di kampusnya. Kalau Bapak kan di Teater. teaternya, itu kan berdepanan, depan-depanan. Jadi pas sampai terdampar di sini tuh Nah, gimana? ceritanya itu teman sekelas Bapak itu ada ke Batam dengan dijemput sama Pak Vinen. Oke. Oh, Itu kita nggak tahu ya. Oke. Kita satu Oke. pesawat, tiba-tiba mau check in gitu, mau naik pesawat, ketemu. Oke. Itu teman sekelas Bapak itu satu UKM sama Pak Jadi Vinen. teman saya ini ya kayaknya nggak dapat, maksudnya dia mau mencoba untuk apa namanya merantau lah. Jadi kesinilah ketemu sama saya begitu. Jadi ngubungin saya ini itu dan lain sebagainya. Tiba-tiba di pesawat ketemu sama Pak Wasis. Ketemu tanpa ada janjian dan tanpa ada Jamnya skenario sama. apa, jamnya sama. Pokoknya tanpa skenario itu.
Jadi ngikut gitu. Terus ketemu, ya gimana sih kalau temen terus ketemu bareng di rantau yang di kota yang sama. Ya. Oh iya, kayak gitu. Iya. Bahagia kali. Senang Karena gitu. karena jauh loh, jauh. Jauh lah. Nah, tapi bapak nggak melalui Pak Vinen, bapak sendiri. Ya ada orang yang mau bantu lah. Itu ceritanya. Habis itu Pak Vinen bapak pun nggak tahu kalau yang jemput itu Pak Vinen. Jadi belum tahu ini ceritanya. Belum tahu. Taunya itu malah setelah kita keluar dari bandara, sorenya kita ajak makan bareng Oh. di salah satu restoran ayam penyet. Kok masih ingat ya, Pak? Iya, itu pertama kali pengalaman bapak Ya, ketemu di sama dekat SMP 6. di SMP Negeri 6. 6. Ya, SMP apa? Oh, dari Cipanas. Bengkong sana, hasil Ya, panas ya. itu. Lah. Jadi Ada satu lagi teman bapak yang satu kelas juga ada di sini kan. Akhirnya kita berkumpul ya reuni. Ya disitulah kita merencanakan, kalau orang Jawa bilang ame ngopo, mau ngapain gitu, Jadi Pak Vinen duluan sampai di sini, Iya. terus Bapak baru gitulah. Tapi gak ada. Jadi berdua itu gak ada hubungan gitu setelah dari selesai kuliah. ya Ya, los. temen itu nggak cuma satu, banyak loh di Jawa. Banyak. Satu kelas itu 40 orang, apalagi ini Iya. beda. Ini beda fakultas. Cuman 25. Padahal satu angkatan itu bisa sampai 200-an orang. Iya, Wow. satu Nah, angkatan. satu angkatan itu di satu jurusan. Jurusan Satu doang. Iya. Hmm. Padahal jurusan itu ada 5, itu di dalam satu fakultas. Iya. Nah, kayak mana kita mau paham semua orang? Semua. Ya pasti. Susah. Cuman kita saling mengetahui gitu. Bener-bener itu ya, Pak. Mingwin, Ya, kayak takdir gitu. takdir ketemu. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Cuman ya itu, kita tanpa skenario. Di kampus pun juga kita say hi lu aja. Tapi Pak, kami lumayan penasaran loh, Pak. Soalnya tahun-tahun Bapak datang, Batam bukan yang kayak maju-maju banget ya. Belum sampai malah turun-turunnya kayaknya. iya, belum sampai tahap kayak gini sebenarnya. Ya, Sekarang kan awal- industri, dipanggil kota industri sekarang. Kalau awal 2000 datang. Kalau dulu itu sebenarnya udah mau pergantian, malah dari Ya. kota industri mau dijadikan, sepengetahuan saya ya, wisata. dari kota industri mau jadikan wisata, karena banyak yang waktu kita datang ke sini kita dengar kabar itu banyak kali yang gulung tikar, Iya. pabrik-pabrik pada pindah ke Vietnam atau Vietnam kalau nggak Vietnam. salah ya. Karena banyak. pajaknya lebih murah di sana. Iya. Ya, jadi mau dirubah. Tapi nggak tahu sampai sekarang kenapa ya masih seperti ini. Menurut saya sih dari awal saya datang sampai sekarang perubahannya itu ya lumayan signifikan. Dan nggak mungkin semakin tertinggal, pasti harusnya semakin maju. Iya. Terus kok bisa milih ke Batam, Pak? Kan banyak loh, Pak. Kita punya 38 provinsi kan. Iya. Kenapa Batam, Pak? Ada spesialnya gitu. Saya nggak tahu. Jujur bener, saya nggak tahu dulu. Saya nggak tahu tiba-tiba kayaknya ke kita ceritanya Batam. sama. Kayaknya Masa kita sama. pesawat, oh ada Batam, ya udah saya terbang ke Batam gitu. Ya kalau itu kan berarti ada orang-orang tertentu yang membuat kita sampai ke sini sebenarnya, ya kan. Tapi kan Gitu, ya. memang kita nggak tahu sebenarnya di sini itu seperti apa bentuknya dan bagaimana, kita nggak tahu sama sekali. Itu dulu bapak sekolah peta Batam tuh sama sekali nggak nyangka itu di satu titik di bawah Singapura itu ada Batam. Nggak nyangka. Gitu tanpa apa ya, tanpa kita sadari ternyata mungkin apa yang dibilang Feni tadi, takdir yang kalian bilang tadi apa bahasanya? Mingwin. Nah, apa? Mingwin. Minion. Gitu. Ya gitu. Jadi tanpa kita sadari, tanpa ya mungkin ini jalan kami lah. Dan ketika melihat Batam, menurut saya yang notabene pernah di Jakarta, pernah di Solo, pernah ya minimal kota-kota besar lah ya, kita melihat itu saya merasa lebih nyaman sedikit, dalam artian ada perbedaan begitu. Misalkan seperti terlalu crowded kalau di mana
di Jakarta, di Itu Solo itu udah Padat. terlalu padat merayap. Jadi Padat ya merayap. mungkin bagi saya yang nggak begitu suka kepadatan apalagi di jalan kan, itu merasa nggak nyaman. Walaupun di sini memang padat, tapi nggak semacet sana. Jakarta 2 jam lebih Iya. Lebih lagi itu. Iya sama sih sebenarnya. Di Jakarta, Bapak kan pernah di Jakarta Iya, sebelum pernah. ke Batam kan? Jurnal Pernah di gitu ya. Jakarta, ya itu net gitu. Tit, gimana ya? Net, gitu. Bapak kerjanya dulu di Jakarta Pusat, tinggalnya itu di Bekasi, di Tambun. Bah, Bisa bayangin transportasinya. Karena jadi apa? pulang kerja langsung pulang rumah gitu. Iya. Ya, kita bisa bayangin ketika kita memilih, mungkin pilih kos di sekitar sana pun belum siap sih, dalam artian belum siap. Iya, ngerti. Belum siap Ngerti. itu ya. Masa kita habis buat tinggal aja kayak gitu. Jadi ya kayak apa ya? Bener tadi, padat juga. Batam juga padat. Padat. Tapi padatnya Batam itu beda. Menurut Bapak ya? Rasanya sama pernah di Jakarta terus ke Batam. Sama-sama padat mungkin, tapi padatnya beda. Masih ada bedanya. Masih kita bisa jangkau lah. Gitu. Yang awal-awal kita di sini, kalau awal-awal di sini kan memang yang pertama kali yang sudah bekerja itu kan Pak Vine. Iya. Vine, Bapak ini belum dapat kerja ya. Belum dapat kerja, terus kami ini merasa karena Bapak kan ikut orang kan, jadi nggak enak juga seganan. Nah, tinggallah di kosnya Pak Vine yang mungkin kurang lebih sama lah. sama segini. Dan itu kita berempat. Pertama bertiga sih. Pertama bertiga yang kawan Bapak yang ketemu di pesawat sama Pak Vine. Sama kalau yang kawan Bapak itu sudah ke Batam itu sudah dapat kerja, di Bapak belum. Di bertiga, Bapak yang belum dapat. Nah disitulah kami solidaritasnya waktu kita masih di kampus muncul lagi. Ayo mangan bareng. Itu ya tadi bilang Bapak beli 1 kotak nasi, 1 bungkus nasi, dimakan bertiga. Serius. Waktu masih bertiga ya. Dengan kondisi kos ya kurang lebih segini lah. 1 studio ini bertiga kami. Pak Pidan waktu itu kerja apa, pulang kerja bantu nyariin kerja. Bapak nggak ada transportasinya hanya kaki. Sama kita ke Batam dulu itu memang nggak bawa apa-apa. Saya di sini kesini pun nggak bawa koper. Biasanya orang bepergian. Iya, bawa gimana? koper. Bawa pakaian. Saya cuma bawa ransel yang isinya itu mungkin 2-3 baju. Sama. Beneran. Ransel itu aja. Tasan. Kita datang ke sini nggak ada tentengan apapun. Dan ke sini ya mulai dari nol, benar-benar nol. Waktu itu tiket pesawat dari Solo ke Batam itu masih ada langsung kan, kurang lebih sekitar 400.000. Ya masih murah. Dulu masih murah. Sekarang Kalau udah nggak dapat 1 juta. Tapi uang dulu 400.000 termasuk udah gede loh, Mak. Udah gede itu. Iya lumayan, tapi 400 Bagi kita besar banget itu. besar banget itu 400. Sampai akhirnya sampailah di Batam, ya itulah cari kerjaan dimanapun. Cari, dibantuin pas hari weekend libur beli koran, habis itu ini di daerah mana kasih tahu Pak Vine, masukin. Kita masih manual di situ. Belum ada Gojek dulu, belum ada Gojek. Belum ada Grab, Gojek dan kawan-kawan itu belum ada. Jadi kita Kawan-kawan. Iya, dan kita gimana itu? Pernah Bapak melakukan perjalanan di Muka Kuning sampai kos Jalan kaki, Pak. di Bandar Seri Mas, jalan kaki. Tanya Pak Vine, saksinya ya Pak Vine. Bertiga. Saya sendiri. Ya karena kan masih belum kerja, kita nggak bisa bantu juga. Pak Karena kita Vinen juga ya, nggak ada kendaraan. Nggak ada kendaraan juga. Pak Vinen belum punya kendaraan Kita juga. belum punya Sekolah apa-apa. aja masih jalan kaki. Saya masih jalan kaki juga ke sini.
Jadi kos Bandar Seri Mas. Ya, kosannya dulu itu di daerah Bandar Seri Mas ini. Ya kan, di sini. Sebenarnya bareng-barengnya apa? Teman-teman guru tuh juga banyak yang dari sana. Jadi bareng-bareng lah datang ke sini. Apa? Berangkat kerja begitu. Bapak itu karena Bapak masih sungkan juga udah sering banyak dibantu kan. Waktu itu kondisi keuangan yang Bapak simpan itu tinggal berapa? 10.000 atau 15.000. Kalau misalkan Bapak naik angkot, Bapak nggak makan, gitu loh. Cuman Bapak kalau nanti beliin makan, ini pulang harus jalan, nggak enak loh. Misalkan kita, oke lah, nanti Bapak pasti makan itu ada gitu loh. Ya teman-teman seperti ya yang dilakukan Pak Vinen dan kawan Bapak yang satunya juga udah kalau masalah makan gampang lah. Yang Iya, penting kalau orang Jawa itu. dimanapun, kalau orang Jawa itu dimanapun, kalau masalah makan itu maksudnya kita melumrahkan, maksudnya udah hal yang Udah. wajar gitu loh. Kalau Kalau ada ada ya, teman, yo. kalau ada teman, kalau ada siapa gitu wajib dikasih makan. Kasih. Malah itu Makan bareng. kalau misalkan nggak dikasih malah rasanya aneh begitu. Aneh. Ya itu adat ya mungkin. Adat. Jadi ya kita nggak merasa apa-apa, malah kita diajak makan bareng itu seneng. Senang. Karena kalau orang Jawa bilang itu makan bareng-bareng itu akan mendapatkan keberkahan sama rezeki yang mungkin tidak kita duga gitu. Kebersamaan. Ya itulah sering-sering di kos itu. Karena Bapak Sugan juga, mereka juga nggak punya kendaraan, nggak apa, ya udah jalan. Terus ditanya dalam bahasa Jawa, "Kowe mau rene numpak apa? Kamu kesini tadi naik apa?" gitu kan. Bapak bilang pelaku jalan Kaki. bikin kaget lah. Ya kita kaget lah, makanya kita pulangnya untung kan ada teman. Sebenarnya bukan teman sih, Budi. tetangga dulu nggak sih? Tetangga sih, ya, Iya, tetangga tetangga dulu. sih. Jadi pinjem motornya untuk, ya kan kasihan juga, Iya. jauh loh. Jadi kita anterin pulang. Karena kita memang dari nol di sini, bener. nol beneran nol. Jadi, lah terus gajinya gimana Pak? Wah, untuk mencukupi kita aja kan nggak mungkin, karena kita merantau itu nggak mungkin cuma kita aja sebenarnya, ya kan, pasti ada untuk keluarga, untuk kepentingan yang lain begitu. Jadi ya lebih nggak mikirin dulu untuk masalah nyimpen begitu. Yang penting kita bisa bertahan dulu ini untuk menyelesaikan masalah ini. Bener-bener berpikir kayak mana bisa hidup sampai bulan depan gitu ya Pak. Jangankan bulan depan, besok. Hari ini kita pikirin hari ini, besok pikirin besok. Kayak gitu. Tapi itu pengalaman seru sih. Seru dalam arti kita maksudnya bukan kok kayak orang nggak mampu kok malah diseru-seruin gitu kan. Yeah. Bukan seperti itu, Bukan, tapi bukan. kebersamaannya itu kalau kalian melihat, apalagi ketika kalian kuliah ya masa muda lah begitu, itu bahagia loh. Kebahagiaan itu nggak bisa kalian dapatkan. Kalian punya uang banyak pun belum tentu bisa mendapatkan hal seperti itu. Kumpul bareng teman, kita ngobrol bareng, kita ketawa ke TV, kita gitaran, kita ya mungkin sih itu masih kosong. Tapi kan sekarang kita sudah lumayan lah ya. Lumayan, alhamdulillah. Saya nggak pernah sih panggil ini Pak Wasis, jarang. Saya panggilnya Sob. Ya karena panggilan kami Sop ikan. Sob. Ya, Sob. Sobat. 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 Udah lama, udah dari sebelum ketemu, masih di kampus lah, sob terus. Dan panggilan kalau sekarang kan, kalau di sekolah apa kalian manggil gitu kan? Kalau manggil temennya apa sih? Panggil lama sih kebanyakan. Enggak, kalau dulu Bapak di kampus itu, sob. Udah semacam itu. terlalu. Jadi kalau misalkan sekarang tiba-tiba kita bilang Pak Wasis gitu, Wagu. aduh. Kalau misalkan langsung Ya. manggil gitu pasti manggilnya itu. Tapi ya kalau ada Mungkin- kalian, ada anak-anak tetap ya Pak Ya, Wasis, Wasis, karena nggak mungkin Vinen, kenal. kayak gitu. Tapi kalau WA terus kayak telepon, ya kan? Permisi Pak Vinen. Gak ada ya gitu. Jadi
sopo ya udah kayak biasanya aja. Tapi Cuman kalau di depan anak-anak atau di depan dengan bapak ibu yang lain tetap Pak Pinen lah. Tapi pertemanan kayak gitu jarang ada loh, Pak. Tahun 2000 berapa? 9 ya? Kita masuk kuliah itu 2009. 2009. Tapi pertemanan kayak gitu jarang ketemu lagi loh. Iya. Ya itulah. Sekarang ya temen, tapi gak ada yang sampai ngejalin hubungan sedekat itu. Dalam konteks kayak susah bersama, senang bersama, jarang, susah, Pak. Iya. Kalau di sini Bapak Adanya yang saling makan, Pak. enggak, kalau di sini Bapak malah merasa Bapak terbantu dengan ketemu Pak Vinen sama kawan Bapak. Jadi Bapak nggak merasa sendiri. Ya meskipun awalnya datang di angan-angan waktu di pesawat itu, aduh jauh dari kampung, jauh dari orang tua. Aku kesana nanti sama siapa? Teman itu menguatkan mental. Gitu. Sempat beberapa bulan Bapak kan cari kesana sini nggak dapat kerja. Sempat Bapak bilang, aku balik aja, aku pulang aja lah, pinjamin lah buat beli tiket. Tanya Pak Vinen. Sempat kayak gitu, Pak. Ya sempat, karena nggak mau terlalu bebani orang-orang sekitar. Karena hampir 2 bulan lebih loh Bapak nggak dapat kerjaan. Tapi banyak sih yang saya maksudnya itu kita nggak masalah makan gitu loh. Maksudnya mungkin kan banyak orang yang masih itu. Maksudnya tolonglah tetap di sini karena kita juga butuh kawan. Dalam arti sama seperjuangan. Saya yakin nanti bakal menemukan begitu. Maksudnya kita tetap support. Nah, Tetap support banget. Dan Bapak ingat betul pada waktu itu acara sekolah ya. Itu di MB juga. Acara sekolah. Acara sekolah apa? Acara untuk sebenarnya itu masih terstruktur di dalam pembekalan. Jadi pembekalan Iya, pelepasan begitulah ya. Nah, begitu. Terus karena memang dari dulu kita basicnya itu di dalam apa namanya? Organisasi Unit kampus, kegiatan kegiatan mahasiswa kampus. itu selalu ada hal-hal yang seperti itu. Iya. Misalkan kayak leadership dan kawan-kawannya. Oh, iya. Nah, jadi wah daripada kawan saya di rumah aja loh. Ayolah, aku ajak. Iya. Saya izin sama Miss Mar dulu, kan masih sama Miss, ini ada kawan saya izin untuk ikut aja boleh. Jadi nggak ini itu dan lain sebagainya. Nah, Miss berbaik hati juga untuk nanti jangan lupa snack ini itu dan lain sebagainya karena udah bantuin. Siap, itu gampang begitu kan. Lalu kita sampai survei pun saya libatkan Pak Wasis. Survei tempat pun ini Awal untuk tahun 2016. untuk outbound yang pertama mungkin di kelas 12 itu. Iya. Ada angkatan pertama. Iya. Bukan angkatan pertama. angkatan sih, pertama, tapi pertama outbound, dilakukan. Ya, pertama dilakukan Pertama. untuk kelas 12 begitu. Ya, kita ke sana, kita survei, wah ternyata kita punya ide yang banyak setelah ketemu pantainya ini begitu untuk mau outboundnya. Kita susun ternyata oke, dan akhirnya itu nggak dibuat oleh OSIS yang pertama. Iya. Oleh kita ya, walaupun memang masih banyak sih kurangnya, banyak ya kurangnya. Nah, tapi anak-anak ini merasakan ya kalau misalkan mau lulus itu kan kebersamaannya, sebenarnya kita nggak mau kebersamaan tapi kenang-kenangannya ketika bersama. Nah, jadi di sana itu pas bahagianya. Jadi full time untuk bersama itu gimana. Jadi memang kita khususkan games-gamesnya begitu untuk yang bisa untuk kebersamaan. Jadi nggak di plot-plotkan sedikit-sedikit orang, enggak seperti itu. Nah, dari sana sebenarnya guru-guru pun udah banyak yang mengenal Pak Wasis. Guru-guru udah banyak. Apalagi dulu ketika saya diajak pindah bersama dengan Pak Rizal bareng begitu, ya hampir ya wajib dong mereka ikut. Jadi saya tarik mereka juga. Ya dia makin kenal lah, dan banyak guru-guru MB begitu. Jadi ya lingkungan guru MB. Pak Wasis di MB itu sebenarnya dulu walaupun belum di MB udah kenal dulu sama guru-gurunya hampir semua. Sama Miss pun udah kenal dulu. Udah saling kenal.
Terus Iya. dengan yayasan pun juga udah tahu. Cuman belum mengarah ke sini. Dan itu Bapak juga nggak sadar kok sekarang marahnya ke sini. Ya itu ada ceritanya itu. Kalau diceritain cukup nggak ya waktu kita? Singkatin, skip. Iya itu awalnya seperti itu. Dan awal kebangkitan Bapak setelah Ada masa kejayaan ya Iya. guys. ya kebangkitannya ya diajak Pak Pinen bahwa ternyata itu masih ada peluang gitu loh. Jadi benar kalau masalah makan gampang lah, yang penting kita tuh udah terlanjur basah, ya udah lanjut. Sekaligus baca bahasa. Ayo gitu, pasti ada peluang. Ya meskipun waktu itu berat ya, kalau sekarang ceritanya itu jadi lucu gitu loh. Ih, siapa yang lucu? Kalau kita melihat masa lalu, Gini, beneran. kalau kita bahas sekarang, ngapain kita jalan dari Muka Kuning sampai Sungai Panas Bandar Simas loh? Ya tapi gak ada transportasi Pak. Ada, angkot ada, ojek ada. Tapi ya Bapak ada moralitas dalam bentuk Bapak berpikir secara rasional. Daripada saya 15.000 Ketika itu itu kan. mikirnya bukan itu. Kalau aku makan, ya kan, Ya. pulangnya jalan. Mm. Tapi kalau aku naik angkot atau naik ojek, pasti nanti Bapak nggak punya pegangan. Ya Bapak bayangin lah, hampir 2 bulan loh kayak gitu terus loh. Berapa sih uang saku Bapak waktu dari ini ke sini, dari Jawa ke sini pada waktu itu? Benar-benar nggak cukup. Sebulan oke lah, masih cukup. Tapi 2 bulan, 3 bulan ya, pikirannya panjang. Lah jalan aja sambil kita lihat, mengenal situasi. Itu Bapak rasakan tuh. Tapi jadi tahu, oh ini toh Panbil, Jalannya. oh ini ya. Jatuhnya ada poin positifnya. Bapak jadi hafal jalan-jalan di sekitar Batam. Nah pada ketika itu masuklah Bapak jadi sales. Jadi masuk di salah satu perbankan ya. Jadi pekerjaan pertama ke Batam bukan pekerjaan ini sekarang. Bukan. Berarti ada banyak ya, gitu. Pertama itu ada di salesnya Batam Pos, di salah satu sana lah. Di Batam Pos. Oh iya, salah satu sana. Ada di Batam Pos. Terus nggak lama kemudian Bapak ikut tes juga di salah satu bank. Bang. Ya, udah keterima di bank, Bapak resign dari situ. Nah, Bandi tuh setiap kita pulang kerja, makan kerja singkatnya ya, makan bareng nih sama guru-guru lain nih. Pak Pinen, Pak Rizal, Pak Edi juga ada. Terus ada juga ibu-ibunya. Banyak tuh, kayak Bu Ica, Bu Wiwi itu. Dari lama lah Pak. Nah, iya, makan kalau pas makan bareng. Mereka ini kan ceritanya tentang sekolah. Iya. Lah Bapak. Bang. Ya. Kan makin lama kalau tiap hari seperti itu makin lama. Masa nggak tahu? Iya. Penasaran dong, jadi tahu dong. Oh lingkungan pendidikan itu seperti ini. Dan Bapak nggak ada background pendidikan sama sekali. Terus apa yang membuat Nggak ada. Bapak berakhir di sini? Mana ya Sam? Bapak tertarik? Gimana ya Pak Pinen? Bapak tertarik apa gimana? Kalau satu itu dari hati Bapak sih. Niat. Di perbankan itu hati, masalah hati. Karena pada waktu itu kan sudah mau siap mau nikah. Oh gitu. Ya, udah mau nikah. Kalau misalkan masih di perbankan, hati Bapak nggak yakin Hah? mau beri nafkah gitu. Oh. Terus dalam 1 tahun ke depan sebelum Bapak memutuskan untuk resign, banyak berdiskusi sama Pak Rizal, Pak Finin, sama guru-guru lain lah. Tuh, yang banyak ngasih masukan itu ya Pak Finin sama Pak Rizal. Pak Rizal. Nah disitulah saya bilang sama Pak Finin sama Pak Rizal kan, saya ini nggak ada background guru loh. Nah, habis itu kasih masukan lah sama Pinen. Nanti masukannya apa tanya sendiri sama Pak Pinen, orangnya ada. Nah sama Pak Rizal juga yang banyak sekali memotivasi kami lah. Pak Rizal. Karena Sabtu Minggu itu jarang sekali Bapak terlihat libur. Ke Sabtu Minggu tuh lihat mereka istirahat apa segala. Bapak kan masih tetap kerja. Masih kerja.
Terus kalau weekend atau apa, nggak weekend pun banyak murid-murid mau belajar di rumah. Jadi kurang lebih Bapak juga sudah kenal dari lulusan tingkat sebelum-sebelumnya. Beberapa siswa gitu. Iya. Karena ya Pak Vinen juga waktu jadi wali kelas juga itu bawa kayak kami itu bikin sebuah seremonial dalam acara apa, syukuran atau apa gitu. Sering kayak gitu. Jadi Bapak dikenalkan juga dengan budaya-budaya MW ini sama Pak Vinen sama Pak Hafiz. Jadi sebelum ke MW pun Pak Wasis sudah VG sebenarnya. Udah bikin. Oh gitu Pak, gimana ceritanya? Ya bayangin ya, ada acara anak ulang tahun kan. Ya, Makan-makan di sekolah. Bapak penasaran kan masakan VG itu kayak apa? Oh kan? dulu itu yang paling langsung dikenalkan dengan rendang VG. Wih, Ambil sendiri. Ya kirain kan Bapak kan belum pernah makan VG Ya. gitu kan. semua. Ambilnya lumayan agak banyak. lumayan agak Lumayan agak banyak baru itu. Wah waktu itu kan diawasin sama Miss Marli. Nggak dimakan kok, gimana kalau nggak dimakan Bapak baru tahu rasa begitu. Tapi gak dikasih tahu Pak itu VG. Udah dikasih tahu Cuman itu VG. kita nggak tahu. Lidah Karena- kita kan baru. Iya. Kalau Pernah coba. kalian lihat itu makanan-makanan di resto kan menarik. Iya, Ya sebenarnya iya. kalau untuk orang awam sih itu menarik. Menarik. banget. Menarik banget. Tapi rasanya kita nggak tahu karena mungkin di Jawa kan lidahnya beda, Beda, ya. begitu. Terus gimana rasanya Pak? Oh. Tapi habis. Gini satu sendok. Satu sendok. Ya dihabisin bareng-bareng akhirnya dibantu sama Pak Riki. Ya udahlah akhirnya makan bareng-bareng dibantu sama Pak Riki, Pak Pinen juga karena kaget rasa VG. Dari situ Bapak udah tahu tuh VG. Oh, nanti kalau di MW itu VG kayak gini. Itu udah jadi obrolan konsumsi berapa tahun lah ketika Bapak masih jadi karyawan bank. Ya akhirnya suatu ketika ada obrolan serius, agak serius. Iya. Agak serius. Terus Bapak dibimbing lah, dikasih tahu lah kalau ngajar nanti ini. Materinya ini, penyampaian materinya ini. Kisi-kisinya dari Pak Pinen sama Pak Riza. Karena Bapak kan yang deket sama Bapak itu. Udah, ajarin ini. Terus Bisa nggak? Ya akhirnya kita coba lah. coba masuk. Masuklah. Ya berkat bapak-bapak ini lah, Pak Pinen, Pak Riza lah. Setelah masuk kan Bapak ya, kan Bapak juga nggak ada latar belakang pendidikan. Kalau Pak Vinen kan emang pendidikan ya. Bapak nggak ada pendidikan, terus pas Bapak masuk itu Bapak shock. Kalau show enggak sih, karena Bapak kan Sosialisasi juga ya. sering sosialisasi dan pernah sering ngajar ekskul kesenian sih. Tapi lumayan awkward kan Pak sebenarnya. Iya. Jadi kagetnya tuh bukan karena ngajar, tapi ketemu siswanya. Berbagai Oh. macam siswa. Bukan berbagai macam, satu macam. Satu macam. Ya bayangin kalau orang kita kan beda. Ya, Hmm. mohon maaf, orang kita kan beda sama orang-orang yang ada di MW. Bapak kan jadi minoritas. Oh, jadi minoritas. Merasa seperti itu awalnya. Nah kayak gitu sih. Jadi kayak gitu aja sih. Jadi abis itu ya udah sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Jadi Bapak betah ya Pak? Udah ngajar Pak Vinen 8 tahun ya Pak? Lebih? Kurang lebih. 7 ya. Tujuh. Kurang lebih lah. Saya Pak Rizal 8. Ya. Berarti kurang Pak lebih. Vinen kurang lebih. Bapak? Tapi kalau Pak Rizal pernah Pak di Rizal SMP. itu 8 lebih ya memang Pernah karena di memang SMP. dari SMP. Bapak kesini. Kalau Bapak langsung di SMA. 4 tahun. Jalan 5. 5, udah jalan 5. Hampir ya 4 lebih jalan 5. Ya tahun ini habis 5. 5. Tapi betah ya Pak? Gimana ya? Bilang betah mah betah. Doakan saja karena kan nyaman ini gitu. untuk mendidik. Iya. Waduh, untuk Mendidik. mendidik anak Iya. bangsa. Aduh. Demi mendidik anak bangsa. Intinya kita ada itu karena kalian. Ih, udah berapa angkatan? 8 lah berarti 7. Ya. 7 angkatan. Jadi semua 7 angkatan dibilang kayak gitu. Kami bertahan karena Anda. Iya. Lah coba bayangin tanpa ada kalian ngapain kita di sini? Iya. Ya, yes. Ngapain coba? Gak tahu Pak, mungkin duduk ngomong sama Pak Vinen. Ya kalau mesti ada Bisa. muridnya sih nggak
apa kita masih enak ngobrol lah kalau nggak ada muridnya? Ya ngobrol. Ngobrol sama siapa? Paling depan laptop aja nanti jadinya. Udah gitu aja Belajar. terus. Kami udah ngerasain bagaimana ngajar tanpa ada murid loh. Oh, online. Pernah? Oh online Masa ya. online. Ada Nah. loh Pak itu muridnya. Dan Ayo. itu kayak Mana? ngomong Tidur sama aja. tembok. Seharusnya saya banyak sih yang harus disampaikan ini. Iya. Jadi saya sebenarnya guru-guru itu juga pengen tahu Iya. siswa itu yang seperti apa, gimana dan Iya. bagaimana begitu loh nanganin kalian, karena kan nggak cuma satu individu aja, banyak begitu. Banyak. Nah itu yang sebenarnya saya mau gali juga, karena ini Iya. penting bagi bapak ibu guru, karena kadang bapak ibu guru juga jengkel sama kalian. Ya pasti. Iya kan, pasti Ya, Bu. jengkel. Pasti. Gak hanya murid aja, gak hanya guru aja. Ya kan, guru kadang juga jengkel, murid pun kadang juga begitu Iya. jengkel. Nah, Pasti- jadi pasti ada maksudnya sisi itu jengkelnya. nanti kita bisa sinkronkan berdua, ya ketemu titik tengahnya. Begitu deh. Ya, aku aja jengkel sampai kemarin SP1. Iya, oh. Oh. SP1. Ya, nanti kita selesaikan. Sebenarnya itu yang wajib, sebenarnya Nanti itu kita yang wajib di. selesai. Kenapa baru ngomong ketika habis? Aduh, harusnya itu yang harus disampaikan. Ya ini Iya. kurang lebih perjalanan singkat ya. Iya. Ya, mungkin nanti kalau ada kesempatan boleh undang Pak Finan sendiri Ih, bapaknya enggak. atau Bapak sendiri juga nggak apa-apa. Kan berdua lagi kan seru kayak gini. Iya, iya Sop kan, ikan, seru sop kan? ikan. Atau mungkin nanti kedepannya dengan Bapak Ibu guru yang lain biar nggak terlalu tegang, nggak Iya. terlalu apa ya aja. Emang sekarang Bapak tegang? Enggak, Enggak. Vene tegang kali. Oke, sudah ya. Sudah. Tapi nanti kalau misalkan di komen ada pertanyaan kami tanya langsung Pak. Oh nggak apa-apa, oke silahkan. Silakan nanti di tag aja namanya. Tag aja namanya. Tag aja namanya. Bikin Q&A. Ya, silakan. Boleh. Silakan. Mau tanya tentang apa aja, yang penting jangan yang aneh-aneh. Soalnya satu episode masih gak cukup Iya, sih. iya, Banyak iya. pertanyaan ini Pak. Kalau wajib, kali ini wajib yang di kan? ranah kita. Pak Las, di guru ada SP gak sih Pak? Ya ada lah. Emang kalian aja. Ada dong. Terus terang aja nih ada. Ada. Bapak SP berapa? Jangan ditanya. Oh. jangan ditanya. Oh jadi bukan nanya SP itu surat perintah kan? Surat perintah Oh, loh. sering. Surat perintah sering. telat. Oke, kalau begitu kita tutup aja Pak. Tutupnya bareng-bareng ya Pak. Mana? Gimana nih? Gimana tutupnya? Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe. Oh, subscribe. Iya, iya. Oke. Oke. Kalau begitu kami akan tutup podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk like. Komen. Dan subscribe. Tekan tombol lonceng di bawah. Agar untuk next episode dan juga nanti kita akan tunggu Q&A dari bapak-bapak kedua ini. Iya. Dia tanya aja guys, karena kita akan jawab terus. Iya. Siap ya Pak? Siap. 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 Dadah. Dadah.